Hari-hari pertama kami sebagai mahasiswa kedokteran diawali dengan penuh rintangan. Setiap harinya, kami harus mengenakan seragam hitam putih, mengikuti berbagai macam peraturan, dan dimarahi senior yang menyeramkan. Perkuliahan dimulai dengan berbagai macam kelas dan praktikum. Kami dilatih untuk bisa memahami dan menguasai materi dari berbagai bidang kedokteran. Satu hal yang membekas dalam hati kami ketika kami memahami arti kebersamaan, kekeluargaan, kesejawatan, senasib, dan sepenanggungan. Hari ini adalah hari pertama kami menjadi koas. Pakai Snelly, terjun ke rumah sakit, dan bertemu langsung dengan pasien. Pasti seru dan menyenangkan. Tapi Koas! ternyata semuanya memang tidak seindah yang dibayangkan. Apalagi kalau udah dengar suara barusan. TTV bet 1 sampai 10. Sekarang. Menjadi koas memang harus siap disuruh-suruh. Pas. Input. Gak sama dokter, perawat, bahkan sama pasien sekalipun. Pas. Ambil hasil lab pasien B3. Rasanya gak ada waktu tanpa kita diminta melakukan berbagai macam hal di rumah sakit. Koas. EKG bet 1, bet 3, bet 5, bet 10. Sekarang nggak pakai entar ya. Sekalinya mau istirahat, disuruh lagi. Nasib jadi koas. Ada lagi yang bikin seluruh koas panik dan deg-degan setiap pagi. Ya? Apalagi kalau bukan visit. Pagi banget lagi. Bau lagi. Laura, bangun, fisik, itu fisik, ada fisik. Ayo, Assalamualaikum dok. kita visit yuk. Pasien saya ada berapa? Ada 15 dok. 15. Siapa yang jaga semalam? Eri, kamu lagi. Kok nggak nelfon saya? Nggak ada kabar? Yeay, ini lagi nih. Rai, baru datang. Iya dok, Udah follow up belum? Udah dok. Ayo visit Rai. Mana Rai? Mana pasiennya? Tadi di sini dok. Mana? Kamu umpetin? Enggak dok, beneran saya periksa di sini dok. Ini mana kosong, Eri? Kamu tuh gimana sih? Maaf dok, pasiennya di kamar sebelah dok. Aduh, capek saya. Ya, Yang ini dokter pasiennya. ya kenapa pasiennya gimana? Ini Nyonya U dokter. Usia 24 tahun. Dia perawatan hari ketiga. Ya, Terus diagnosisnya dengan HNP di L4 L5 dok. ini pasiennya mau diapain rencananya? Rencana pasiennya dok. Iya. Aduh, pasiennya sih mau liburan dok. Bukan itu, Asri. Kamu mau obatin apa pasiennya? Ini lagi sakit nih. Dipulangin aja sih dok. Dipulangin. Lagi sakit gini nih. Iya, kan udah 3 hari juga dok. Aduh. Hah? Kamu udah macam apa? Ah sudahlah. Yaudah, sana kamu temenin aja dia. Barangkali sembuh.
Ah, udah diapain, serah kamu, ngajak ngobrol ya. Oh, Aduh, kalian gimana sih? Udah minggu ke-7 ini. Minggu depan udah mau ujian. Kalian laporan jaga belum benar, laporan pas juga belum benar. Saya kasih tugas tambahan ya. Tulis tangan. Siap. Tangan siapa dong? Tangan bapakmu, tangan Anda lah. Gimana sih? Ya udahlah. Prolong aja. Mau saya ikut saya lagi. Kalau udah dengar kata prolong, rasanya udah kayak mau pingsan. Makin lama koasnya, makin pusing, makin berat juga ujian hidup. Awalnya, kami kira jaga IGD itu keren. Bisa asesmen pasien dari masuk, kasih penata laksanaan awal, sampai masukin mereka ke ruangan. Kenyataannya, Capek banget ya Allah. Gue gak mau jaga lagi guys. capek banget sih. Tapi ini baru hari pertama guys. Astaga. Tapi, di balik semua penderitaan itu, banyak hal yang disyukuri dan dibanggakan menjadi koas. Salah satunya adalah kesempatan untuk bisa ikut berbagai macam jenis operasi di OKA. Ya, not bad lah. Biarpun kerjaan kita cuma angkat telepon konsulen dan ngelap keringatnya doang. Kami juga belajar berbagai ilmu yang sudah dipelajari selama kuliah. Bersama konsulen, di lingkungan rumah sakit yang menyenangkan. Tak lupa, hal lain yang kita pelajari adalah keahlian untuk bisa tidur dimanapun dan selalu standby kapanpun ketika dibutuhkan. Karena ternyata, jadi dokter membutuhkan kesiapsiagaan yang luar biasa. Setelah koas berakhir, kami pun bersiap menghadapi UKM PPD. Tapi, pandemi membuat kami harus beradaptasi dan menerapkan cara belajar baru dengan tidak bertemu satu sama lain dan di rumah masing-masing. Setelah sempat diundur, hari menegangkan itu pun tiba. Menanti pengumuman benar-benar menegangkan untuk kami. Kami sudah berusaha yang terbaik. Sekarang hanya tinggal berdoa. Sampai akhirnya kabar bahagia itu pun datang. Alhamdulillah ya Allah. Yes! Woo! Gue lulus! Gue lulus! Yes! Woo! Halo Ma. Pa, aku lulus. Enam tahun berlalu. Hari-hari penuh perjuangan dan halangan sudah kami lewati. Arti dari kesejawatan dan tanggung jawab pun sudah kami pahami. Pada hari ini, di tengah pandemi, kami, para dokter muda, siap mengucap sumpah untuk mengabdi kepada negeri tercinta, mengemban tugas mulia, menjaga nama baik bangsa, dan berkontribusi untuk kesehatan makhluk ciptaannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka perjalanan panjang ini kami mulai. ...2020, saat bumi dilanda pandemi. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan Saudara, kesehatan hampir masyarakat. 5 bulan sejak pertama kali diumumkan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah melampaui Tiongkok. COVID-19 menyebar tanpa kita sadari. Virus ini tidak mengenal usia, suku, maupun bangsa. Namun, dia sukses menebar nelangsa di seluruh belahan dunia. Tak sedikit manusia yang menutup mata dan hatinya
padahal jutaan jiwa telah melayang. Ada anak yang ditinggal orang tuanya. Ada istri Yang ditinggal suaminya. atau bahkan ada orang tua yang ditinggal oleh jagoan kecilnya. Ekonomi dan kesehatan bangsa Kini diuji. Berbagai kebijakan mengalami ketimpangan. Presiden Dan kabinet kelimpungan. Kebingungan menjaga Agar ekonomi dan kesehatan, tetap seimbang. Fasilitas kesehatan perlahan mulai tumbang. tenaga kesehatan, Satu persatu mulai berguguran. karena APD semakin langka dan harga masker kian menggila. entah apakah masih ada tenaga untuk perjuangan selanjutnya. Bersama adalah kunci kita bisa memenangkan peperangan. dengan hal kecil. Kau lakukan Memberikan kontribusi besar. Mari mulai dari diri sendiri. Gunakan masker, jaga jarak. Dan rajin mencuci tangan. tahan egomu untuk tidak berkumpul bersama teman tersayang. Karena hanya dengan kesadaran bersama Kita bisa menyelamatkan. jutaan manusia. Sejarahku, perjuangan kita Baru akan dimulai. berperang di garda terdepan. Berjuang demi Kesehatan dan masa depan bangsa. Ambil jas putih Dan kenakan alat pelindung Siapkan tekad, ilmu, dan bakti. Walaupun kebijakan tak berpihak pada kita, walaupun fitnah tak pernah usai menimpa kita. Ingatlah, setiap kata Dari sumpah yang kita ucapkan hari ini. kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Azza wa Jalla. Mari kita berikan yang terbaik untuk negeri. Jangan menyerah, jangan lelah, jangan berhenti. Dengan mengucap bismillah, kita melangkah menuju hari esok yang cerah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya karena Allah Tuhan seluruh alam. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see